Buat kalian yang pernah ngekos nih atau yang lagi ngekos, apakah di kosan lu yang lama atau yang sekarang ini ada sebuah kamar yang gak boleh dimasukin? Cerita ini bener-bener bikin gue penasaran. Woi, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan ingat, wabah lagi merajalela nih. Semoga kalian semua dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Dan pada kali ini gue dapet kesempatan buat nyeritain pengalaman horornya seseorang yang sebut aja namanya itu Ari. Nah, Ari ini punya pengalaman yang menurut gue itu cukup menyeramkan. Jadi waktu itu Ari tinggal di sebuah kosan. Nah, di kosan ini ada sebuah kamar yang bisa dibilang itu wingit atau angker. Nah, sialnya, demit yang menghuni kamar itu suka sama Ari. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa follow gue juga di Instagram ya. Terima kasih kepada teman kita Ari yang sudah berkenan membagikan ceritanya supaya kita semua bisa belajar. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Pada tahun 2015 lalu, Ari dimutasi sama perusahaannya ke daerah Jakarta Pusat. Nah, karena hal ini, Ari yang waktu itu udah ngekos, mau gak mau mesti nyari kosan lain yang lebih deket sama kantor barunya itu. Karena jarak kosan dia yang lama sama kantor dia yang baru itu bisa dibilang lumayan jauh. Singkat cerita, ada salah satu temannya Ari. Sebut aja namanya ini Ricky. Jadi Ricky ini adalah teman sekampungnya Ari. Nah, Ricky ini ngasih kabar kalau di tempat dia ngekos masih ada beberapa kamar yang kosong. Dan jarak kosan itu dari kantornya Ari yang ada di Jakarta Pusat nggak terlalu jauh. Cuman sekitar 15 menit pakai motor. Akhirnya Ari mutusin buat survei ke sana, buat ngeliat-liat kamar yang kosong di kosannya Ricky. Kosannya Ricky ini letaknya ada di dalam gang yang sempit, padat, dan terlihat agak kumuh. Awalnya pas masuk ke dalam gang itu, dia sempet agak sedikit ragu. Karena Ari ini bisa dibilang cukup ngejaga kebersihan dan selektif dalam memilih apapun termasuk tempat dia tinggal. Sesampainya di kosan tersebut dan ketemu sama Ricky, rasa ragu tadi hilang karena ternyata kosannya itu bersih dan kelihatannya lumayan nyaman buat ditempatin. Gak lama kemudian, Ari disambut nih sama seorang ibu-ibu yang nanyain apa keperluannya Ari. Ternyata ibu-ibu ini adalah si ibu yang punya kos. Ricky langsung ngejelasin kalau Ari pengen ngeliat kamar-kamar yang kosong. Siapa tahu ada yang cocok. Oke lah, ibu kos itu pun mempersilahkan. Jadi kosan itu terdiri dari 3 lantai. Dan di setiap lantainya itu ada 25 kamar. Nah, karena di lantai 1 udah penuh, Ricky pun ngajak Ari naik ke lantai 2. Kamarnya Ricky ada di lantai 2 itu, tepatnya nomor 12. Di lantai 2 itu bisa dibilang mirip kayak hotel atau rumah sakit ya, karena di sana itu banyak koridor-koridor. Ada 7 kamar di setiap koridor, dengan 6 kamar yang saling hadap-hadapan, dan 1 kamar lagi yang paling ujung hadap-hadapan sama kamar mandi. Ari pun diajak masuk ke dalam kamarnya Ricky, dan di situ Ari langsung suka ngelihat kamarnya Ricky. Bisa dibilang itu kriteria dia banget lah. Setelah itu Ricky nyuruh Ari buat mandi dulu dan ngarahin dia nih buat mandi di kamar mandi yang ada di ujung koridor. Ternyata ada 2 buah kamar mandi di sana yang berdekatan sama dapur umum. Jadi ini kosan selain fasilitasnya bagus,
harganya juga relatif murah. Nah, ketika Ari masuk ke dalam kamar mandi itu, dia seneng karena kamar mandi itu bersih. Di kamar mandi itu ada sebuah ventilasi udara, dan di balik ventilasi itu ada sebuah pohon jambu. Waktu itu udah jam 6:30 malam, dan tiba-tiba ada angin yang berhembus dari pohon jambu itu dan masuk ke dalam kamar mandi. Jadi Ari ini punya pengalaman horor sendiri sama pohon jambu itu. Tapi itu buat nanti. Sekarang kita mau fokus dulu ke kamar nomor 25. Singkat cerita, selesai mandi, Ricky pun ngajak Ari buat keliling-keliling ngeliat-liat kamar yang kosong. Si ibu kos bisa dibilang udah ngasih kepercayaan lah sama Ricky buat megang kunci kamar-kamar yang kosong itu. Nah, karena kamar-kamar di koridornya Ricky itu udah penuh, maka Ari pun diajak ke koridor yang sebelah. Ketika Ari ngeliat kamar-kamar yang kosong itu, ternyata kamar yang kosong itu, ya kamar yang emang bener-bener kosong. Gak ada furnitur apa-apa kayak kasur atau lemari, pokoknya bener-bener kosong. Lorong demi lorong udah Ari lewatin, dan di setiap ujung lorong itu ada kamar mandi. Dan di tengah-tengah lorong ada tangga buat akses naik turun. Nah, di bawah tangga itu ada dapur. Yang nggak tahu kenapa, ketika Ari ngelewatin dapur itu, dia ngerasain aura yang nggak enak. Beda sama dapur yang deket kamarnya Ricky. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah kamar. Sebuah kamar yang bernomor 25. Kata Ricky, kamar itu udah lama kosong. Kamar itu tempatnya ada di ujung koridor, deket kamar mandi. Ketika Ari masuk ke dalam kamar itu, dia ngerasain hawa yang berbeda. Hawanya itu sejuk, teduh, dan lembab. Beda sama kamar-kamar yang lain. Akhirnya, malam itu Ari tidur di kamarnya Ricky. Dia belum mutusin apakah dia bakal nempatin kamar nomor 25 itu atau enggak. Nah, di situ tiba-tiba Ricky ini nawarin buat tinggal berdua aja di kamarnya. Karena dengan begitu, soal biaya bakalan jauh lebih irit. Tapi sebenarnya Ari ini lebih nyaman buat ngekos sendiri. Karena selain butuh privasi, Ari ini udah berkeluarga. Kalau sewaktu-waktu anak dan istrinya yang dari kampung itu datang ke Jakarta, wah bisa agak ribet. Cuman Ari mikir juga nih, gak ada salahnya nerima tawarnya Ricky. Mereka udah kenal baik, sama-sama satu kampung, sama-sama perantau. Tentunya mereka bakalan bisa lebih ngehemat duit. Masalah anak istri, pikir Ari, nanti aja deh. Toh mereka belum tentu setahun sekali itu datang ke Jakarta. Orang lebih sering Ari yang pulang kampung. Singkat cerita, pada suatu hari, tepatnya 3 hari setelah malam itu, Ari udah mindahin barang-barangnya dari kosan yang lama ke kosan yang baru itu, dibantuin sama Ricky. Dan malam itu, Ari resmi jadi penghuni kosan tersebut. Tinggal di kamar nomor 12. Seminggu, 2 minggu, sampai sebulan gak terasa dia tinggal di situ. Belum ada kejadian aneh apa-apa. Ari udah bisa beradaptasi dan semuanya masih normal sampai malam itu. Sekitar jam 7 malam, sepulang kerja, ketika Ari mau mandi, ternyata 2 kamar mandi yang ada di koridor kamarnya itu lagi dipakai. Akhirnya dia pun inisiatif buat pergi ke kamar mandi yang ada di koridor sebelah, yang ada kamar nomor 25 itu. Seingat dia, ada 4 kamar mandi di sana. Nah, ketika dia jalan dan ngelewatin kamar nomor 25 itu, gak tahu kenapa, tiba-tiba kakinya Ari ini berasa berat banget buat ngelangkah. Dan tatapan matanya dia itu cuman tertuju ke kamar nomor 25 itu. Padahal di sekitarnya itu banyak kamar-kamar lain yang penghuninya itu masih bangun, masih sibuk sama aktivitas-aktivitas masing-masing. Tapi tetap aja,
dia cuma ngeliatin kamar nomor 25 itu. Dia ngerasa kayak ada sesuatu di dalam sana, tapi nggak tahu apa. Dan dari 4 kamar mandi itu, 3 diantaranya lagi dipakai. Dan cuman ada 1 kamar mandi yang kosong, yaitu kamar mandi yang nempel sama kamar nomor 25. Ya udahlah, karena nggak mau lama-lama nunggu, dia pun masuk ke dalam kamar mandi itu. Pas dia masuk ke dalam kamar mandi tersebut, dia kaget bukan main. Lantai kamar mandi itu kotor dan banyak banget sampah. Kayak nggak pernah dirawat dan nggak pernah ada yang pakai lagi. Nggak ada kloset di sana, cuman ada keran, ember besar buat nampung air dan sebuah gayung. Tepat di atas ember besar itu ada sebuah cermin, tapi udah usang dan penuh debu. Ari berkesimpulan kalau kamar mandi itu adalah kamar mandi yang dibuat khusus buat mandi atau buat nyuci aja. Ari mikir, mungkin karena nggak ada kloset di kamar mandi itu, jadinya para penghuni nggak ada yang make lagi kamar mandi itu. Oh iya, hawa kamar mandi itu berasa lembab dan dingin banget. Sempet agak bikin Ari merinding. Karena udah terlanjur masuk dan gak tahan ngeliat kamar mandi yang jorok begitu. Gak pakai pikir panjang lagi, Ari pun ngebersihin kamar mandi itu. Dia buang semua sampah dan dia sikat lantainya. Gak lupa juga bersihin ember dan nyuci gayungnya. Waktu itu, Ari sama sekali gak tahu kalau apa yang dia lakuin itu bakalan jadi awal dari teror-teror yang bakal dia alamin selanjutnya. Ketika dia lagi bersihin itu kamar mandi, dia ngerasain kalau kayak ada yang lagi merhatiin dia. Tapi dia berusaha buat nyuekin hal itu, karena emang gak ada siapa-siapa lagi di kamar mandi itu. Perasaan waktu itu campur aduk antara penasaran, jijik, dan was-was. Selesai dia bersihin itu kamar mandi, Ari pun mandi, tapi buru-buru karena dia mulai ngerasa makin aneh. Nah, di sini tiba-tiba, kalian ingat sama cermin? Cermin itu masih buram karena belum sempat dibersihin sama Ari. Nah, dari cermin itu, Ari ngeliat kayak ada sekelebat bayangan lewat yang terpantul dari cermin itu. Meskipun cermin itu buram, tapi bayangan itu kelihatan jelas. Dan dia jadi takut tuh, dan tiba-tiba kaget lah Ari kan, karena emang dia lagi ketakutan. Terus kedengeran suara dari luar. Siapa di dalam? Saya mas, saya dari koridor sebelah, numpang mandi di sini. Saya minta maaf karena di koridor saya semua kamar mandi lagi dipakai. Setelah itu nggak ada jawaban lagi. Ari agak lega di situ karena itu adalah suara laki-laki dari luar. Kemungkinan dia adalah salah satu penghuni kamar yang ada di koridor itu. Mungkin. Setelah itu dia pun cepet-cepet nyelesain mandinya. Karena dia pikir mungkin yang tadi ngetok itu pengen mandi juga di situ. Lagi pula nggak nyaman berlama-lama di kamar mandi itu. Pas udah selesai dan keluar dari kamar mandi itu, Ari ketemu sama salah satu penghuni kos yang ada di koridor tersebut. Orang itu kelihatan kaget karena ngelihat Ari keluar dari kamar mandi itu. Dan mungkin itu adalah laki-laki yang tadi yang ngetok-ngetok kamar mandi. Nggak tahu kaget apa karena dia nggak kenal sama Ari, atau karena ngelihat Ari ini kok berani mandi di situ. Dan mungkin itu adalah laki-laki yang tadi ngetok-ngetok. Laki-laki itu nanya, Mandi di kamar mandi itu, mas? Iya mas. Laki-laki itu ngejelasin kalau kamar mandi itu udah lama kosong dan udah gak pernah dipakai lagi. Dalam hati Ari penasaran, kenapa kok udah gak pernah dipakai lagi. Setelah itu Ari pun pamit sama orang itu dan balik ke kamar. Malam itu Ricky kerja shift 3 atau shift malam. Itu artinya Ari bakalan tidur sendirian malam itu.
Ketika Ari berusaha buat tidur, nggak tahu kenapa, kok dia rasanya susah banget buat tidur. Dia ngerasa gelisah dan penasaran sama kamar mandi di dekat kamar nomor 25 itu. Dia jadi keinget sama omongan laki-laki tadi. Kenapa kamar mandi itu nggak pernah dipakai lagi? Apa emang sengaja dikosongin atau ada sesuatu di dalamnya? Malam itu, Ari dibuat mati penasaran. Sampai jam 3 pagi, dia belum bisa tidur. Dia baru ingat lagi nih, kalau tadi sore pas mandi, dia belum sempat bilang permisi atau numpang-numpang. Uring-uringan tuh dia di kasur kan. Dan karena udah gak tahan lagi, dia terus bangkit dari kasurnya dan pergi ke kamar mandi itu. Dalam hati dia bilang, aku harus ngelakuin sesuatu. Suasana kosan di malam itu udah sepi banget. Secara semua penghuni kosan masih pada tidur. Ya iyalah, jam 3 pagi. Ari mengendap-endap nyusuri koridor itu sendirian. Gak tahu kenapa, rasanya koridor itu panjang dan mencekam. Ketika dia ngelewatin kamar nomor 25 itu, tiba-tiba jantungnya itu langsung dan pandangannya lagi-lagi terpaku ke kamar itu. Ari langsung jalan buru-buru karena bulu kuduknya itu udah berdiri semua. Terus jalan sampai pada akhirnya dia tiba di depan pintu kamar mandi itu. Pelan-pelan dia dorong itu pintu kamar mandi kan. Set. Lalu dia masuk dan bilang, Maaf kalau saya lancang. Saya tidak ada niat mengganggu. Saya cuma numpang mandi di sini aja. Tolong jangan ganggu saya. Selesai ngomong gitu, gak pakai lama dia langsung balik ke kamar. Karena selesai dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba kecium antara bau kantil atau bau bunga melati yang benar-benar semerbak di kamar mandi itu. Yang Ari tahu, bau bunga kantil atau bunga melati itu adalah pertanda adanya kuntilanak. Pada akhirnya, Ari sampai lagi di kamar dengan ngos-ngosan. Tapi belum cukup sampai di situ. Tiba-tiba dari arah luar kamar kedengeran suara. Kayak ada yang lagi jalan nyusurin koridor dan berhenti tepat di depan kamarnya Ari. Udah bener-bener gak bisa digambarin gimana mencekamnya saat itu. Dia sampai ngumpet di balik selimut. Namun pada akhirnya suara langkah kaki itu udah gak kedengeran lagi. Dan tepat ketika azan subuh berkumandang, Ari pun ketiduran. Sekitar jam 8 pagi, Ari kebangun karena dia ngedengar ada suara ketukan dari pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata itu adalah Ricky, baru pulang kerja. Ngelihat Ari yang lemes dan lesu, Ricky pun nanya, Belum bangun mas?" Ari jawab, "Semalam gak bisa tidur aku Ki." "Kenapa mas?" Di situ Ari diem dan gak mau ngejawab. Karena menurut dia, belum saatnya cerita tentang kejadian malam itu ke Ricky. Ari masih berusaha buat positive thinking. Mungkin yang semalam itu cuman halusinasi dia aja. Ari pun bohong. Dia bilang kalau dia keinget sama anak dari istrinya di kampung. Di situ Ricky merhatiin si Ari kan tuh. Perhatiin tuh. Dan tiba-tiba Ricky ngedeketin Ari, terus dia nunjuk ke arah leher dan bilang, "Itu leher kenapa mas? Kok merah-merah begitu?" Bingunglah Ari di situ. Sontak dia ngambil cermin dan ngecek. Ternyata bener. Lehernya itu merah-merah. Kayak bekas kecupan. Gak cuma satu, tapi ada 3. Dan gak sampai di situ aja. Kejutan buat mereka pagi itu. Ricky ngeliat ada gumpalan rambut
yang lumayan panjang dan banyak di atas kasur. Ari sama sekali nggak tahu itu rambut siapa dan datang dari mana. Yang lucunya, Ricky di situ malah senyum dan ngeledekin Ari. Waduh, sampean tidur sama siapa? Kok ada rambut panjang di spray? Sumpah Ki, aku semalam tidur sendiri. Nggak ada siapa-siapa di kamar ini. Cuma aku tok. Terus, iku rambutnya sopo mas? Ari jadi ngerasa terpojok di situ. Dia bener-bener nggak tahu itu rambut siapa, tapi gimana cara ngejelasinnya supaya Ricky ini percaya? Pada akhirnya, mau nggak mau, Ari ceritain lah tuh semua yang terjadi semalam. Setelah ngedenger ceritanya Ari, Ricky baru paham. Dan dia bilang kalau kamar mandi itu emang udah nggak dipakai lagi. Dan para penghuni kosan itu nggak ada yang tahu kenapa. Si ibu kos bilang ke semua penghuni kos buat jangan pakai kamar mandi itu tanpa ngasih penjelasan apa-apa. Ricky bilang, padahal bertahun-tahun aku ngekos di sini, nggak pernah ada kejadian aneh-aneh loh mas. Opo jangan-jangan sampean macem-macem yo di kamar mandi itu. Mungkin Ricky kira Ari ini di kamar mandi itu, maaf ya, onani. Ari pun dengan tegas membantah perkataan Ricky itu. Ya udahlah, setelah itu Ari pun pergi mandi. Sambil mandi, Ari nyuci rambut itu, rambut yang ada di atas spray tadi, sambil berdoa sebisa dia. Terus dia masukin rambut itu ke kantong plastik dan dia buang ke tong sampah. Oh iya, pas lagi mandi itu, Ari lagi-lagi dibuat kaget ketika dia buka baju dan celananya. Ternyata kecupan merah itu bukan cuma ada di leher dia aja, tapi ada di dada dan pahanya. Banyak tanda-tanda merah. Ari semakin ketakutan. Apa maksudnya semua ini? Apakah Ari semalam tidur sama Kunti? Karena hari itu adalah hari Minggu dan Ari libur kerja, dia pun mutusin buat main ke rumah kakaknya yang ada di daerah Jakarta Barat. Sekalian nginep di sana buat nenangin pikiran. Oh iya, sebelum pergi, Ari sengaja ngerok semua bagian lehernya buat nutupin bekas kecupan merah itu. Karena kalau sampai dilihat sama kakaknya nanti, mau jawab apa dia? Besok harinya ketika Ari balik lagi ke kosan, dia nanya ke Ricky, ada kejadian aneh gak semalam? Ricky bilang kalau gak ada kejadian apa-apa. Ari agak lega di situ. Dalam hati dia bilang, semoga teror-teror itu berakhir. Semoga. Beberapa hari setelah kejadian rambut itu, Ari belum ngalamin teror lagi. Sampai akhirnya di suatu malam, Ricky waktu itu lagi kerja shift 3 atau shift malam. Otomatis Ari pun tidur sendirian lagi. Malam itu berlalu kayak biasa dan pada pagi harinya tanda kecupan merah itu muncul lagi di leher, dada, dan pahanya Ari. Ari berusaha nutupin hal itu dari Ricky, berusaha ngebuat supaya teman sekamarnya itu percaya kalau semua baik-baik aja. Dia buat-buatlah itu cerita. Jadi Ricky ini kebagian shift 3 atau shift malam itu seminggu dalam sebulan. Itu artinya dalam seminggu itu Ari mesti tidur sendirian. Dan teror rambut itu terus berlanjut setiap kali Ricky dapat shift malam. Dari semua kejadian itu, Ari pun berkesimpulan kalau emang dialah yang diincer, bukan Ricky atau penghuni lain. Karena diganggu terus ya, lama-lama Ari capek juga dan sempat kepikiran buat nyari kosan lain. Tapi dia bingung karena nyari kosan yang sesuai kriteria itu susah banget. Belum lagi masalah pindahannya, masalah adaptasi lagi. Karena hal itulah Ari pun mutusin buat bertahan di kosan itu. Pada suatu malam, Ricky kebagian shift 3 yang otomatis ngebuat Ari mesti tidur sendirian. Dan di tengah malam, dia kebangun.
bukan karena teror, tapi karena suara alarm HP. Dia sengaja setel alarm itu di jam 1 malam buat sholat tahajud. Ketika dia bangun itu, dia masih ngedenger suara obrolan-obrolan para penghuni kos yang lain. Yang artinya mereka-mereka itu belum pada tidur. Dia pun bangun dari tempat tidur, ambil wudhu, terus sholat tahajud. Di situ dia berdoa supaya dijauhin dari segala macam godaan jin atau syaitan. Nggak lupa dia baca tuh ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Sambil baca ayat-ayat Al-Quran itu, dia pun ketiduran. Nah, di dalam tidur itu, dia bermimpi. Dia mimpi ketemu sama seorang perempuan muda. Pakai pakaian serba putih, rambutnya panjang sebahu, mukanya pucat, senyumannya itu menggoda, dan tatapannya itu nakal. Di situ Ari nggak yakin dia ini tidur apa enggak, karena dia ngerasa kalau mimpi itu bener-bener nyata. Rasanya kayak masuk ke dimensi lain yang nggak tahu zaman kapan dan tahun berapa. Dalam mimpi itu, Ari lagi berbaring di padang rumput yang penuh sama bunga-bunga. Perempuan itu berdiri sambil ngeliatin Ari dan ngejulurin tangan kayak gini nih. Mungkin kayak mau ngebangunin Ari yang lagi berbaring tuh. Dan sosok perempuan itu bilang, "Ayo bangun, ini aku, Sekar." Ari berusaha ngejauh dari perempuan itu dan lari. Tapi kemanapun mata memandang, semuanya itu padang rumput dan bunga-bunga. Kayak gak ada ujungnya. Sosok perempuan itu masih tetap ngikutin dia. Dan sosok itu bilang lagi, "Namaku Sekar. Aku yang ada di kamar mandi itu. Dan rambut yang ada di kamarmu itu adalah rambutku." Ari terus lari gak tentu arah. Tiba-tiba kakinya itu mendadak kaku, gak bisa digerakin. Perempuan itu makin mendekat sambil ketawa-ketawa dengan suara yang melengking. Di situ, dep, Ari kebangun dari tidurnya sambil bilang, "Sekar." Cuma itu yang keluar dari mulutnya pas dia bangun. Sekar dalam bahasa Jawa artinya adalah bunga. Ketika dia kebangun itu, ternyata dia ini ketiduran di atas sejadah sambil masih megang Quran. Jantung udah deg-degan, keringet dingin ngucur. Waktu itu udah nunjukin jam 4 pagi. Di situ Ari nyoba buat istighfar dan doa mohon perlindungan sama Allah. Ari ngerahasiain hal itu dari Ricky. Alasannya adalah dia nggak mau bikin Ricky itu takut. Singkat cerita, karena udah nggak tahan sama teror ini, siang itu juga dia nemuin seorang ustadz yang kita sebut aja namanya itu Pak Usman. Setelah Ari cerita semuanya ke Pak Usman, beliau ngasih Ari sebotol air putih dan sebungkus garam kasar. Beliau bilang nanti sehabis sholat maghrib, Ari harus sebar garam itu di setiap pojok kamarnya. Lalu air dalam botol itu mesti dicipratin ke dalam kamar mandi sambil dibacain doa. Beliau juga ngasih Ari kertas nih. Di kertas itu ada tulisan doa pakai bahasa Arab. Kayak gabungan surat-surat pendek dan sholawat Nabi. Karena Ari nggak asing pas baca itu. Di situ Ari nanya ke sang ustadz kan, sebenarnya ada apa di kamar mandi itu? Pak Usman sempat diam sebentar. Sampai akhirnya beliau ngejawab. Jadi sebenarnya akar permasalahan itu ada di kamar nomor 25. Setiap ada yang tinggal di kamar itu pasti gak akan pernah lama, gak ada yang betah. Namun Pak Usman gak mau ngejelasin lebih lanjut apa yang terjadi di kamar nomor 25 itu. Dalam hati Ari ngerasa gak puas sama jawabannya Pak Ustadz kan, dan masih penasaran dia sama kamar itu. Sebenarnya ada apa di kamar nomor 25 itu, dan apa hubungannya sama kamar mandi di sebelahnya. Setelah itu Pak Usman ngejelasin lagi tentang sosok perempuan itu, yaitu Sekar,
Jadi dulunya Sekar ini punya pacar, dan mukanya itu mirip banget sama mukanya Ari. Jadi bisa dibilang Ari ini ngingetin sosok itu sama masa lalunya. Seketika Ari ngerasa jantung itu kayak berhenti. Kaget bukan main. Pak Usman pun berusaha buat nenangin Ari di situ. Dan beliau bilang kalau kita manusia nggak boleh takut sama yang namanya jin dan syaitan, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Takutlah hanya kepada Allah. Malam harinya, sehabis sholat maghrib, Ari pun ngelakuin semua yang udah diperintahin sama Pak Usman. Garam kasar itu udah dia sebar di setiap pojokan kamar. Tinggal air di dalam botol itu yang belum dia cipratin ke dalam kamar mandi laknat itu. Singkat cerita, Ari pun pergi ke kamar mandi itu sambil agak sedikit emosi dan agak takut juga. Dia masuk ke kamar mandi itu dan ngebaca doa yang ada di kertas sambil gemeteran. Dan pas dia buka botol air itu, lagi-lagi dia ngerasa kok kayak ada yang ngawasin. Tapi dia udah gak peduli lagi. Dia tumpahin air di dalam botol itu, semuanya sampai habis ke lantai kamar mandi. Setelah itu dia pun balik ke kamar. Semenjak itu, alhamdulillah, semua teror-teror yang sebelumnya dia alamin udah gak pernah terjadi lagi. Tapi misteri kamar nomor 25 dan kamar mandi di sebelahnya itu belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya dulu terjadi di sana? Bagi kalian yang mungkin punya spekulasi atau jawaban-jawaban tentang apa yang terjadi di kamar itu, tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.